Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Alhamdulillah, insyaallah mulai pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji masalah yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga. Kitab yang saya pakai ialah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala yang berjudul Ishratun Nisa. Kitab ini sesungguhnya terdapat pada kitab beliau yang besar, yaitu kitab Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi di juz yang kelima. Bagaimana yang pegang itu fotokopi. Namun dikarenakan materi dan pembahasannya cukup bagus, maka dicetak secara khusus oleh sebagian penerbit. Bagaimana yang buku yang saya pegang ini, barakallahu fikum, dicetak secara khusus dengan judul yang sama, yaitu Ishratun Nisa. Namun dikasih tambahan tahqiq, takhrij untuk riwayat-riwayatnya. Barakallahu. Alhamdulillah, kitab ini adalah kumpulan hadis dengan disebutkan bab-babnya oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Ini menjabarkan dan menerangkan satu ayat. Kebeli dengan sekian banyak hadis dan riwayat dan bab-bab yang beliau sebutkan nanti, ini menerangkan satu ayat. Yang mana satu ayat itu barakallahu fikum merupakan prinsip Islam di dalam urusan berumah tangga. Ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. Yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di penggalan ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian berisyrah, berumah tangga dengan kaum wanita bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik secara syariat, juga dengan cara yang baik secara urf, kebiasaan masyarakat. Ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Ayat ini benar-benar singkat, namun padanya ada perintah muasyarah zaujiyah bil ma'ruf. Muasyarah zaujiyah itu maknanya berumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Yang ditanyakan sekarang adalah bagaimana keitiannya, bagaimana teknisnya
supaya kita seorang muslim, terutama laki-laki, bisa berumah tangga dengan para wanita, dengan para istri kita bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jawabannya Alhamdulillah ialah tentunya dengan kita merujuk kepada rumah tangga Rasulullah SAW. Dengan cara kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Karena beliau seseorang laki-laki yang punya istri, bahkan hanya istri. Maka profil rumah tangga yang terbaik untuk menjabarkan ayat di atas ialah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para istrinya. Apa saja yang terjadi di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan syariat, itu merupakan contoh bagi umatnya dalam mengarungi rumah tangga mereka masing-masing. Barakallahu. Oleh karena itulah Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah membukukan kitabnya ini dalam rangka untuk memaparkan, menjelaskan kepada kita semua kaum muslimin riwayat-riwayat yang menggambarkan tentang rumah tangga Rasulullah SAW menggunakan satu-satu. Yang nanti dari sana ya kita akan bisa mengetahui bagaimanakah cara berumah tangga dengan para istri bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu. Jadi satu ayat tapi syarahnya satu kitab. Barakallahu. Gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada isi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Bab yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala hubbun nisa. Hubbun nisa. Ini mestinya aneh ini. Sebelah ke atas. Enggak ya? Nah, tadi itu Pak. Saya baru ingat pada anak-anak ya. Iya. Labat ya? Labat. Terus apa ini? Nah, ada apa. Ini perkara jadi. Tapi nanti ada beberapa bab yang dimohon dengan sangat merekanya agak menyingkir sedikit. Ya. Ini jawab ada masalah. Qala rahimahullahu ta'ala hubbun nisa. Mencintai wanita. Cinta kepada wanita. Saat ini barakallahu fikum disebutkan kali pertama oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya hubbun nisa amrun fitri. Kecintaan kepada seorang wanita itu perkara fitrah. Sudah merupakan tabiat alami kaum laki-laki. Mencintai lawan jenisnya. Kodratnya demikian. Sebagaimana pula barakallahu fikum, para wanita juga memiliki kodrat yang sama. Hubbur rijal. Mencintai kaum laki-laki, mencintai lawan jenisnya. Barakallahu fikum. Ini dibawakan hati yang pertama. Larinya ada tujuan beliau menerangkan bab ini barakallahu fikum. Kecintaan seorang laki-laki kepada wanita atau sebaliknya, wanita mencintai laki-laki lawan jenisnya masing-masing itu harus diarahkan ke arah yang syar'i. Harus dibimbing kepada bimbingan yang tepat, yang benar. Yaitu diarahkan kepada an-nikah. Perintah untuk menikahi kaum wanita yang kemudian ada perintah untuk muasyarah zaujiyah bil ma'ruf. Berumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu.
riwayat ini, buku ini terkadang membawakan juga banyak riwayat satu sahabi tapi banyak sanadnya untuk mempersingkat waktu supaya jangan dibaca satu persatu. Saya pilihkan saja riwayat yang layak untuk dibaca, gitu ya, supaya jangan ada pengulangan. Kita baca yang pertama. Di sini Al-Imam An-Nasai membawakan ada 3 sanad, semuanya sama sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba. Yang pertama kita baca. Qala rahimahullahu taala akhbarana Al-Husain bin Isa Al-Qumasi. Qala akhbarana Affan bin Muslim. قال أخبرنا سلام أبو المنذر وسلام بن سليمان المزني عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hubbiba, bacanya hubbiba menggunakan mabni majhul. Hubbiba ilayya minad dunya, dibikin cinta aku ini dari urusan dunia kalian, an-nisa, wanita, wa-tibu, minyak wangi, wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku pada ibadah salat. Kalau katakan hadis ini ya kawan, dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain. Jadi hadis ini rahimahullah disebutkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah bahwasanya hubbun nisa, mencintai kaum wanita itu amrun fitri, perkara yang sifatnya fitrah. Tidak hanya kalian, tetapi juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kalian, tapi juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Maka ketika ada seseorang laki-laki tumbuh rasa hubb, tumbuh rasa mahabbatun nisa, mencintai lawan jenis, semata-mata tumbuh mahabbah, itu tidak tercela, dikarenakan sesuai dengan kodratnya. Kecondongan kepada lawan jenis itu semata-mata itu tidak tercela, sebab masih di atas kodratnya. Kemudian barakallahu, tergantung kemana larinya mahabbah itu dia bawa. Dia bawa kemana cinta tadi itu, kecondongan tadi. Kalau mahabbah tadi menjerumuskan dia kepada perkara-perkara yang terlarang, berubah menjadi perkara haram. Jadi ya, dia senang kepada perempuan lawan jenis, ternyata dia gunakan untuk nabar. Dilihatin kabeh wanita-wanita yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang di depan rumahnya, di semua tempat, dilihatin kabeh. Ini berarti menjerumuskan dia kepada tindakan yang terlarang. Islam melarang kaum laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya, dan diperintahkan untuk ghaddul basar, dengan pandangan. Atau kecintaan dia kepada perempuan tadi itu menjerumuskan dia untuk berinteraksi dengan perempuan tadi dengan cara yang tidak syar'i. Karena menggunakan bahasa yang terkenal, ternyata dia pacaran sama perempuan tadi. Itu sudah melanggar syariat. Apalagi lebih daripada itu. Lebih daripada itu.
Yang ini menjadi mahabbatun batilah, mahabbatun muharramah. Menjadi sebuah kecintaan yang batil, kecintaan yang haram. Kenapa? Dikarenakan kecintaan tadi menjerumuskan dia kepada perkara yang melanggar syar'i. Namanya mahabbah muharramah, mahabbah kecintaan yang haram. Sebaliknya kaum muslimin, kalau hubbun nisa tadi, kecintaan kepada lawan jenis tadi, menuntun dia kepada perkara yang syar'i atau perkara yang mubah, maka berpindah menjadi mahabbatun syar'iyyah, kecintaan yang disyariatkan. Dan satu-satunya jalan untuk menuju kepada mahabbah syar'iyyah ialah an-nikah. Kata lagi yang lain. An-nikah, menikah atau menikahi wanita yang kamu cintai tadi dengan pernikahan yang syar'i, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Barakallahu. Paham ya? Itu namanya mahabbah syar'iyyah, mahabbah yang syar'i dikarenakan menuntun pelakunya tadi menuju perkara yang syariatkan. Baik nikah yang pertama, atau nikah yang kedua, atau nikah yang ketiga, atau nikah yang keempat. Atau yang kedua dalam bentuk budak. Kalau perempuan tadi adalah budaknya dia dan dia miliki budak tersebut. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya tatkala menjelaskan tentang sifatnya kaum mukminin, walladzina hum li furujihim hafizun. Teruskan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sifatnya mukminin adalah orang-orang yang menjaga farji-farji mereka, kecuali pada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka. Kalau yang ini mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Dan barang siapa yang mencari jalur, mencari cara selain tadi, maka mereka lah orang yang adun, yang melampaui batas. Selain nikah, selain perbudakan, dikatakan adun, melampaui batas. Jika ada mahabbah muharramah, ada mahabbah syar'iyyah. Tapi asal muasal mahabbah itu perkara yang mubah, perkara fitri, barakallahu. Dari kami ini. Dari sini kalau kita semua ada makna tersirat. Tamam. Yang namanya laki-laki menikahi seorang wanita itu dianjurkan menikahi wanita yang dia cintai. Gitu ya, menikahi wanita yang dia cintai. Itu idealnya. Dia tidak menikah secara paksa atau terpaksa atau dipaksa. Menikahi seorang wanita yang gak dia cintai. Ini syarat juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita-wanita yang taba lakum, yang baik buat kalian, yang baik buat kamu, yang kamu cintai, yang kamu sukai. 2 atau 3 atau 4. Kata-kata ma taba lakum minan nisa'. Barakallahu. Nah, ya Pak, ini sisi disebutkannya hadis ini oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab dalam bab Hubbun Nisa. Ada satu hal yang perlu diingat. Sebagian pihak, khususnya mereka yang mencela Islam, mereka yang mencela Rasulullah SAW, mereka membawakan riwayat ini bukan dalam rangka untuk memuji Rasul. Sebagian pihak menggunakan riwayat ini untuk menikam Rasulullah SAW, melecehkan Rasulullah SAW dalam bentuk menggambarkan Rasulullah itu
Kalau semata-mata suka perempuan, ya fitrah ya akhir. Mereka menggambarkan dengan bahasa yang lebih mengerikan. Bahasanya dia durian. Masya Allah. Itu bahasanya. Al-Bahim mereka menggunakan bahasa kata-kata yang sangat kecil. Melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pakai dalil. Ini riwayatnya. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa. Oh, Rasul doyan perempuan. Nah itu. Rasul doyan perempuan. Umatnya. Oh, sabar. Allahul musta'an. Di sini harus tanda. Makna hadis ini tidak sebagaimana yang terbetik di benak mereka atau di benak kalian. Yang bawa kitab tolong cermati baik-baiklah hadis. Dalam hadis ini barakallahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menggunakan fi'il hubbiba. Dalam ilmu sharaf namanya mabni majhul. Yang tidak diketahui siapa pelakunya. Ada fi'il mabni maklum, ada fi'il mabni majhul. Kalau fi'il mabni maklum, fi'il yang maklum siapa pelakunya. Kayak qoma zaidun. Zaidun berdiri. Siapa pelakunya? Zaidun. Kalau fi'il mabni majhul tidak diketahui siapa pelakunya. Di sini menggunakan kata-kata hubbiba. Mabni majhul. Artinya barakallahu fikum, mahabbah itu tidak muncul dari hawa nafsunya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi, kalau menggunakan fi'il ma'lum, dia mengatakan uhibbu, aku mencintai, atau ahbabtu, aku mencintai. Itu berarti Rasul sebagai subjeknya, sebagai pelakunya, sebagai orangnya. Paham ya? Tapi di sini barakallahu fikum tidak menggunakan fi'il hubbiba mabni majhul. Kata para ulama ini menunjukkan rasa cinta itu tidak muncul dari Rasul pribadi, bukan dari hawa nafsu beliau. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang meletakkannya. Dan Rasul SAW menjalankannya ta'abbudan lillah. Rasul menjalankannya ta'abbudan lillah. Dalam rangka untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mencintai kaum wanita. Jadi bukan dikarenakan beliau doyan. Itu bahasa mereka. Bukan serakah. Bukan kemaruk. Tetapi itu merupakan tindakan Rasul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan Rasul untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk ini. Barakallahu fikum. Jadi ya. Sehingga untuk Rasul itu merupakan imtithalul awamir, upaya untuk melaksanakan perintahnya Allah, upaya untuk melaksanakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari beliau pribadi. Dan itu fungsi yang kedua untuk pensyariatan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian dipersilahkan untuk mencintai kaum wanita dan dipersilahkan untuk menikahi kaum wanita. Ini makna kita diingatkan oleh para ulama dalam syarah riwayat, dalam syarah hadis ini. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah paham. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum memiliki istri yang banyak, lebih dari satu, dan hukum khusus untuk Rasul, itu adalah upaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Rasulnya untuk menikah dengan si fulana, dengan si fulana, dengan si fulana, dengan si fulana, dengan tujuan syar'i, dengan maslahat syar'iyyah, bukan karena hawa nafsu pribadi. Dalil yang sangat kuat dalam bab ini ialah tatkala beliau menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha.
Disebutkan dalam banyak riwayat dalam Sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditampilkan, ditunjukkan oleh Allah Taala gambarnya Aisyah. Jadi katakan, hadhihi zaujatuka. Ini istri kamu. Terus meninggal Khadijah radhiyallahu taala. Itu di Madinah. Dan itu berkali-kali beliau ditampilkan gambarnya Aisyah radhiyallahu taala. Bagaimana keindahannya, jangan tanya, dikarenakan Allah Taala Maha Mampu, Maha Kuasa untuk itu. Jangan ada yang mengatakan foto. Enggak. Zaman dia juga foto deh. Dulu enggak ada foto. Tapi Allah Maha Kuasa. Kalau tampilkan gambarnya Aisyah ketika itu. Barakallahu. Maka beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala. Ini ada isyarat yang sangat kuat barakallahu menunjukkan kepada kita pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ummahatul mukminin itu amrun minallah, perintah dari Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berta'abbud dengannya, mengabdi kepada Allah dengannya, melaksanakan ibadah kepada Allah dengannya. Barakallahu. Dari yang lainnya lagi, ketika beliau menikahi Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha. Sebelumnya Zainab bintu Jahsy nikah sama siapa? Siapa namanya? Zaid ibn Harithah. Bukan nama angkatnya, Usama yang anak angkat. Zaid apa? Zaid ibn Harithah. Lagi ya, Zaid ibn Harithah barakallahu. Rasul meminta supaya Zainab ini menikah dengan Zaid bin Harithah. Tapi Zainabnya nggak mau ya. Zainabnya bangsawan, Zaidnya ketika itu tidak diberikan kuda itu. Sehingga sinkron rumah tangga itu. Klop dikarenakan satu hati. Alakul hal singkat riwayat yang menerangkannya, Zaid ibn Harithah pun akhirnya menjadikan talak kepada Zainab bin Jahsy. Setelah itu, saya mau tanya, siapa yang menikahkan Zainab bin Jahsy dengan Rasulullah SAW? Siapa ya? Langsung Allah Taala menikahkannya dari langit yang itu. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Maka tatkala Zaidun itu telah menunaikan hajatnya dari Zainab, sudah diceraikan oleh Zaid. Kalau saya semua urusannya, zawwajnakaha, maka kami menikahkan kamu dengan Zainab. Barakallahu. Ini kata para ulama satu-satunya ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut nama sahabat di situ. Zaid bin Harithah. Ya lainnya. Dan ini kemudian menjadi kebanggaannya Zainab radhiyallahu taala di hadapan semua ummahatul mukminin. Dia mengatakan kalau kalian dinikahkan oleh orang tua kalian, kalau saya dinikahkan langsung oleh Allah Taala min fawqi sab'i samawat. Syahidnya ialah Rasul alaihi salatu wassalam menikah dengan Zainab bintu Jahsy karena apa? Karena perintah dari Allah Taala, karena menjalankan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menikah itu dengan sekian banyak wanita. Itu bukan dikarenakan syahwat nafsaniyah, syahwat nafsunya, tapi beliau melaksanakan pernikahan itu dalam rangka ta'abbudan lillah, beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal ini, maka salah kaprah kalau kemudian mereka memahami hadis ini dalam rangka untuk melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tingkat kerasulan dan kenabian beliau itu tidak butuh wanita. Orang kayak beliau itu bukan perempuan surga. Yang pas untuk beliau ialah bidadari surga. Namun Rasulullah SAW diperintahkan untuk menikah dengan wanita dunia tasyri'an di umatnya, untuk meletakkan syariat bagi umatnya, supaya umatnya itu jangan membujang, dianjurkan untuk menikah. Barakallahu. Sekarang yang dikatakan sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada muridnya Sa'id bin Jubair, tazawwajta, wahai Sa'id, kalau kamu sudah menikah? Dia katakan belum, wahai Sa'id. Dia mengatakan tazawwaj, fa inna khaira hadhihi ummah aktsaruha nisaa. Nikah, karena sebaik-baik umat ini paling banyak ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersyariat. Barakallahu fikum. Ini saya ingatkan dan saya tanbih supaya jangan sampai antum salah dalam makna riwayat. Paham ya? Saya khawatir nanti pulang-pulang mendengarkan riwayat ini lapor kepada istrinya masing-masing. Rasul sedang perempuan. Masa aku tidak boleh? Gitu aja. Gimana ya? Satu aja. Nambah dong, dua. Nambah dong, tiga. Nambah dong, empat. Cinta wanita sukanya Rasul. Nah iya. Nah ya semuanya bawa nama Rasul terus ya kan ya. Allah ya barik. Ingat saja. Yang kedua, disebutkan dalam riwayat ini, "Husbi ilayya min ad-dunya athib." Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dicinta dengan namanya minyak wangi. Dengan namanya minyak wangi. Ini pun juga ada unsur syariat. Maka Rasul mensyaratkan untuk umatnya ini supaya betul-betul memiliki aroma yang harum, memiliki cintaan kepada minyak wangi. Dan itu dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ahabbu tibi Rasul al-misik. Minyak wangi yang paling beliau cintai ialah minyak wangi misik. Misik itu dan terharum. Itu terbuat dari mana itu? Darah menjangan. Darah menjangan. Ya, kita pakai. Darah menjangan. Dan aromanya sangat harum. Dengan misik asli. Sekarang Allah Allah. Nah, kalau disebutkan aslinya betul sangat wangi. Sehingga misik itu menjadi simbol kewangian. Apa bahasanya? Icon gitu ya. Hah? Barakallah itu. Nama ya Pak. Kalau bicara minyak wangi, misik. Bagus. Ini sekaligus untuk menerangkan kepada mereka-mereka yang sedang muasyarah zaujiyah, melangsungkan kehidupan rumah tangga, aromanya yang harum, yang wangi. Suami juga begitu, suami dituntut untuk memiliki aroma yang harum, yang wangi. Istri ya begitu, dituntut untuk memiliki aroma yang harum, yang wangi. Jangan bau bawang. Jangan bau asap dapur. Jadi ketika selesai aktivitas di rumah itu, jangan berlama-lama dengan aroma-aroma seperti itu. Ya, segera rubah aroma tadi di aroma yang harum yang wangi. Nah, laki-laki juga demikian, jangan menuntut istrinya supaya harum dan wangi terus. Dia pun juga demikian harus mempersembahkan aroma yang wangi kepada para istrinya. Jangan kemudian baunya kecut, bau debu dari luar, bau keringatan dari luar, bau kelek dan segala macamnya. Allah susah.
Sebagaimana kamu wahai laki-laki menginginkan aroma yang harum pada wanita, mereka pun juga sama menginginkan aroma yang harum pada wanita. Itu mana yang diisyaratkan dari harum itu. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata harum badan dan harum bajunya, tapi harum segala-galanya, terutama mulutnya. Wangi, harum. Para kawan. Dalilnya apa? Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang kebiasaan Rasulullah SAW kalau masuk. Dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait awwal ma bada bihi asy-syuwak. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila masuk rumah yang kali pertama beliau mulai siwakan, menggosok giginya. Untuk apa? Tapi kok masuk udah pakai gigi itu mau apa? Dikarenakan ketika orang sudah berkeluarga dan dia masuk ke dalam rumah yang dia temui ya keluarga. Di sini Rasulullah SAW mengajari umatnya ketemu dengan keluarga itu dengan penampilan yang harum, yang wangi, mulutnya baunya segar, badannya aromanya wangi. Itu fungsinya baru itu ialah untuk keberlangsungan rumah tangga. Itu salah satu trik untuk muasyarah zaujiyah di rumah. Barakallahu fiik. Kenapa ya? Gitu ya? Itu semua diambil dari hadis ini. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tib. Maka kaum muslimin barakallahu fikum itu diminta dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW menampilkan penampilan yang rapi, penampilan yang wangi, penampilan yang harum. Walaupun Anda menggunakan jubah panjang, walaupun Anda menggunakan kamis panjang, walaupun jenggot Anda panjang, walaupun rambut sebagian Anda juga panjang, tetapi Islam memberikan ketentuan semuanya harus rapi, semuanya harus wangi, semuanya harus harum. Barakallah. Islam. Jadi Islam itu tidak mengajarkan kepada pemeluknya kompros gitu. Atau kompros ya? Kompros. Tapi Islam mengajarkan sekali. Bersih, rapi, wangi. Baik yang laki-lakinya atau yang perempuan. Barakallah. Ya. Masya Allah. Beliau mengatakan dalam riwayat ini wajuhilan qurratu aini fis shalah. Kalimat inilah yang lebih menekankan kepada kita bahwasanya kecintaan beliau kepada kaum wanita itu bukan karena orang seperti tapi betul-betul murni menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dan penyejuk mataku dan dijadikan penyejuk mataku pada ibadah salat. Tentram hatinya kalau sudah salat. Damai hatinya kalau menjalankan ibadah. Kalau seandainya cinta wanita itu menjadi hawa nafsu beliau, syahwat pribadi beliau, tentu akan dikatakan wajuhilat qurratu aini fi nisa. Gitu ya. Dan dijadikan penyejuk mataku pada kaum wanita. Oh tidak. Terkait dengan qurratul ain, salat, ibadah salat. Terkait dengan kaum wanita, dengan fi'il hubbiba. Dengan semuanya untuk Rasul alaihi wasallam upaya ta'abbud, penghambaan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakah. Lafaz ini waju'ila qurratu aini fi shalah. Di samping
ikhbar, berita dari Rasulullah SAW tentang pribadi beliau dijadikan petunjuk materi sholat. Sekali lagi ikhwan, ini semua fungsinya untuk tasyri', pensyariatan bagi umatnya. Maka kalian wahai umat Muhammad SAW, wahai kaum muslimin, harus memiliki sifat yang sama, berupaya semaksimal mungkin betul-betul menikmati ibadah sholat, menyerati ibadah sholat, sehingga betul-betul yang namanya ibadah sholat menjadikan sebagai profil penyejuk mata kita, yang mendamaikan hati kita, menyejukkan jiwa raga kita dengan sholat. Di bulan Ramadan yang lain, ketika dalam waktu sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, tenangkan kami, istirahatkan kami dengan ibadah sholat. Barakallahu. Sehingga tujuh damai, tenang, menghayati, menikmati, menikmati ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat untuk bertakar, mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Nama ya Pak. Masya Allah, barakallah. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, antum lihat hadis nomor 3. Yang nomor 2 yang tidak usah dikarenakan padanya ada rawi yang baik. Ini terus kan? Terus kan? Terus. Kalau jam 8. Ngantuk ya? Maksud bakat keluarga oh betul boleh ya? Baik, hadis nomor 3. Itu kita baca dikarenakan ada penambahnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah. Qala haddatsani abi. Bapaknya namanya Hafs bin Abdullah. Qala haddatsani Ibrahim bin Tahman al-Khurasani. An Sa'id bin Abi Arubah, an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa min al-khair. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai Rasulullah SAW setelah kaum wanita daripada khair, kuda. Daripada kuda. Barakallahu. Yang diinginkan sama Al-Imam An-Nasa'i adalah yang pertama. Rasul sangat mencintai kaum wanita. Dan yang kedua diterangkan dengan riwayat pertama itu hubbiba ilaihi. Penambahan dalam riwayat ini al-khair. Rasul juga sangat mencintai yang namanya kuda. Kenapa kau beliau senang kuda? Jawabannya, yang pertama, dikarenakan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain tentang masalah kuda. Katanya Rasul, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Al-khairu ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Kuda, kata Rasul, telah ditetapkan oleh Allah kebaikan pada ubun-ubun kuda tadi sampai hari kiamat nanti. Maknanya bukan ini yang bagus pada kuda. Artinya kuda itu hewan yang Allah takdirkan ada banyak kebaikan padanya sampai hari kiamat nanti. Ini yang pertama. Dikarenakan memang banyak kebaikan pada seekor kuda. Dan yang kedua, para kaum ialah dikarenakan kuda pada waktu itu adalah hewan tunggangan yang dipergunakan untuk jihad.
jihad fisabilillah. Yang ketiga ialah dikarenakan menunggangi kuda pada waktu itu simatur rijal. Itu merupakan tanda-tanda kejantanan laki-laki. Namanya simah ar-rijal. Lanang tenang sampai. Tidak ada perempuan naik kuda gitu. Perempuan naik onta pada ketuk. Pada masa itu yang kuda yang menunggangi laki-laki. Untuk apa ya? Perang. Barakallahu. Lafaz ini mengisyaratkan barakallahu fikum Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu sosok orang yang syuja, pemberani. Pemberani, tidak penakut. Yang disukai itu kuda, jaran, perang. Sehingga ar-rujulah, sifat laki-lakiannya sangat tampak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama, kalau laki-laki itu muncul sifat rujulahnya menunjukkan kamaluhu, kesempurnaan dia sebagai seorang laki-laki. Laki-laki yang jantan. Dan Rasulullah berani ya. Banyak sekali riwayat yang menunjukkan keberaniannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan juga yang lainnya. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, lafaznya Allah Taala. Asaba ahlal Madinah faza'un. Suatu hari ada sesuatu yang sangat menakutkan menimpa ahlul Madinah. Fakharaju, maka mereka pun serta-merta keluar dari rumahnya. Fa'idha bir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil khairil ulm. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah datang menunggangi kuda al-ulm, kuda yang tanpa peralatan, yang polos dan telanjang. Jadi tidak ada tali kekang, tidak ada bajunya, tidak ada pijakan kakinya, jalan polos, kosongan. Kosongan. Kosongan senjata ya. Kosongan. Dan langsung menenangkan orang mati. La baik, ada masalah. Ini kan orang adalah menunjukkan syaja'at Rasul, keberaniannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sesuatu yang terjadi yang menakutkan orang Madinah, tidak sengit dia sembunyi di balik para sahabatnya, dan kemudian sembunyi di rumahnya. Tapi yang kali pertama keluar, sebelum yang lainnya nongol, beliau sudah di tempat kejadian perkara, gitu ya, di TKP, dan sudah langsung pulang memberitakan para sahabatnya. Tidak ada apa-apa, tenang aja. Yang kedua, naik kuda kosongan. Itulah orang-orang ini. Nah, itu kok pakai tali kekang gitu aja jungkel. Itu kosong. Yang lebih dahsyat lagi para ulama itu pada waktu peristiwa perang Hunain. Perang Hunain sebelum Fathu Mekah atau setelahnya? Perang Hunain sebelum Fathu Mekah atau setelahnya? Setelah Fathu Mekah. Ketika itu kaum muslimin jumlahnya segitu banyak. Bukan ada yang menyebutkan dalam urusan 12.000 orang. Tapi itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Yang dihadapi ketika itu Bani Saqif,
suku Autos. Nah, mereka ini menerapkan strategi yang tidak ada sebelumnya. Jadi ketika rombongan Rasul dan para sahabatnya merangsek ke Hunain, itu kosong, plong, nggak ada orang. Katanya orang Ambon, saya ada lawan. Ini tidak ada lawannya ini. Mana ini? Sampai sebagian mereka muncul sikap ujubnya. Akan menang, kita jumlahnya banyak. Ternyata mesti takut sama kita semua sekarang musuh-musuhnya ini. Terus mereka merangsek. Ternyata mereka di sebelah sana sudah mempersiapkan pasukan panah paling depan. Begitu muslimin masuk, lengah, langsung dihujani dengan yang namanya panah. Wah, kalah kabut. Semuanya kalah kabut ketika itu. Semuanya lari. Ya, karena nggak siap. Ketika itu yang tersisa di sekitarnya Rasulullah SAW cuma satu. Abu Sufyan ibn Harith, sepupunya Rasul, masih kerabatnya Rasul, yang megang palikan kudanya Rasul, korbannya Rasul. Semuanya lari. Kan? Maka Rasul seorang ini naik di atas kendaraannya, langsung maju ke depan dan mengucapkan tasyir, ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Saya seorang nabi, enggak dusta. Saya putra yang Abdul Muttalib. Langsung maju ke depan. Dirian seorang diri, para ulama itu maju ke depan. Kemudian beliau memanggil sahabat-sahabat yang lama. Yang dipanggil Ikhwan, para sahabat yang berbaiat rombongan. Dia mengatakan, ya ashab bayat Ridwan. Angguma, suara beliau semua seantero Hunain mendengar suara itu berkata, kumpul semuanya di sekitarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menatap barisan dan menyerang kaum musyrikin dan akhirnya menang. Syahidnya dalam kondisi kritis, semua pada lari, kalah kabut, turun langgar. Kalau seseorang itu, itu sejak Rasulullah SAW. Itu makna tersirat dari kata-kata al-khair lam yakun syai'un ahabba ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'da nisa min al-khair. Barakallahu fikum. Sehingga beliau itu berani, ideal, laki-laki yang ideal, tamam, sifat-sifat watak kejantanan sama laki-laki muncul dengan sempurna pada beliau. Barakallahu. Jadi semuanya ta'abudan lillahi taala dalam rangka untuk beribadah, mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Inti pembahasan kita sekarang adalah bab hubbun nisa, cinta kepada kaum wanita. Sebagaimana sangat di awal, itu merupakan perkara fitrah, perkara tabi'i, tergantung antum bawa kemana kecintaan kepada lawan ini. Kalau dibawa kepada perkara yang haram, hukumnya haram. Kalau dibawa kepada perkara yang syar'i, maka hukumnya syar'i. Dan yang diinginkan dalam Islam, yang namanya hukum nisa, itu dibawa kepada perkara yang syar'i dengan cara pernikahan atau dengan cara pernikahan. Baik nikah yang kali pertama atau nikah yang kedua, ketika dari keempat dengan nama lain, Nah, baru kemudian setelah itu bab yang kedua dan bab yang setelahnya banyak membicarakan tentang kehidupannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para istrinya, dan itu membahas tentang masalah profil tahajudnya Rasul Alaihi Wasallam. Awal sudah bahas tahajud duluan ini, para. Ada yang mau tanya kan? Al-Ahzab, Al-Ahzab. Mulai, Pak.
Ini mushaf ya, tak salah. Iyalah. Quran mushaf. Terserah semua beri. Mushaf tak ketemu. Al-Ahzab ya. Insyaallah Al-Ahzab. Al-Ahzab. Insyaallah Al-Ahzab. Mudah-mudahan salah ya. Iya, yang ke-37. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. نعم. Yang ke-30. Al-Ahzab ayat yang ke-30. Iya, itu nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuda itu ditakdirkan oleh Allah, padanya terdapat banyak kebajikan. Sampai al-khairu ma'qudun fi nawasiyal khair la yum. Riwayat sahih riwayat. Barakallahu. Nah, itu kan fi nawasiha pada ubun-ubunnya. Ada perkara kebajikan sampai hari kiamat. Tapi itu bukan semata-mata ubun-ubun. Tapi memang zat kuda itu sendiri baik. Poninya. Jangan fokus pada poninya, Pak. Nah, jadi artinya makhluk itu macam-macam. Ada makhluk yang memang Allah takdirkan sebagai makhluk, ditetapkan sebagai makhluk yang baik terhadapnya. Para nabi, para rasul, para malaikat dan segala macam itu baik pada dirinya. Juga di atasnya kuda. Hewan yang ditakdirkan baik pada dirinya. Kan ya? Ada pula makhluk yang zatnya jelek tapi baik untuk tujuan yang lain. Neraka, iblis, orang kafir kayak Fir'aun dan segala macamnya. Itu jelek pada dirinya, tapi dia baik untuk tujuan yang lain. Ada yang neraka, ada yang orang kafir segala macam, itu ada syariat untuk bersabar, untuk berjihad, untuk naik mungkar segala macam. Zatnya jelek tapi baik untuk tujuan. Oh enggak. Tapi itu mananya? Karena kuda halal dimakan. Halal dimakan. Dari ternyata Asma radhiyallahu ta'ala itu mengatakan, naharna kunna nanharu al-khayla fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu zamannya Rasul menyembelih kuda dan kami makan. Punya halal. Ini boleh sembelih ya? Tangan apa? Kuda yang sudah taat sama pemiliknya, artinya bisa diberikan. Kuda yang sudah taat. Kenapa salah? Kalau kuda tidak ada pembahasan. Yang ada pembahasan himar. Keledai, kalau keledai dirinci, kalau keledai asli peliharaan haram. Kalau himar wahsy yang liar halal. Percampuran keledai peliharaan dan liar campur hukumnya haram. Karena berkumpul antara yang haram dan yang halal, maka disebutkan yang haram.
Atau kuda dinikahkan harus dinikahkan. Apa ya? Dikawinkan dengan keledai peliharaan punya haram, namanya bilal. Bilal itu kalau peranakan kuda dan keledai peliharaan punya haram. Dan kalau antara kuda dan keledai liar halal. Paham ya? Paham ya? Masya Allah. Ini pertanyaannya kok kuda perang segala macam. Nah yang terkait dengan keluarganya mana ya? Ya pembahasannya antara Isra Nisa, Mahabbatul Nisa. Yang diperhatikan kuda. Ya maklum laki-laki yang tanya. Jadi kepinginnya jangan kayak gitu. Gimana ya? Bahasanya ketahuan, langsung aja. Apa hukum asal nikah itu? Atau apa hukum asal ta'adud itu? Atau apakah ta'adud sebagai hukum asal nikah? Ya. Harus saya mengatakan. Iya. Setelah kuda. Kalau saya bakal kuda, baru kan bakal bersama ta'adud. Nah, Allah taala. Apakah hukum asal nikah itu adalah ta'adud? Masya Allah. Ayat di atas yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Agak lihat ya. Yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Ayat di atas. Kalau kita melihat siyaqul ayat, konteks ayatnya, itu tidak menunjukkan ke arah sana. Sebab ayat ini berbicara tentang masalah pengasuhan anak yatim. Ayat sebelumnya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bil-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Berikanlah anak-anak yatim itu harta mereka dan jangan kamu ganti harta yang jelek dengan harta yang baik. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim bersama kamu makan harta kamu sendiri. Itu merupakan dengan dosa yang sangat besar. Allah mengatakan setelah itu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna ila. Kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil dalam menguruskan yatim, maka silahkan kamu menikahi wanita 2-3 terlebih. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dan jika kamu khawatir tidak bisa adil, maka satu saja atau budak-budak kalian. Zalika adna alla ta'lam. Siapa ayat semacam ini barakallahu difahami oleh para ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Hukum asal ta'addud ialah mubah. Perintah dalam ayat ini fankihu. Tamam itu perintah yang jatuh setelah siap mati. Saya hitung Allah tuh. Itu dihafal oleh para orang mengenai mana. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Saya tanya teman saya itu mengatakan hukum asalnya dalam rumah. Para kawan. Sekarang hukum asal pernikahan ta'addud ataukah tidak? Jawabannya kembali kepada masing-masing orang.
mengatakan dalam ayat ini fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Maka hukum atau pernikahan tergantung masing-masing orang. Kalau orang tadi bisa adil, maka ta'adil, silakan di sana. Kalau dia tidak adil, maka satu cukup lagi. Jadi semuanya kembali pada mana mubah, Adapun terkait dengan rincian hukumnya tergantung kondisi orang masing-masing. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh. Wallahu ta'ala. Ada sebagian ulama kita yang mengambil ayat di atas untuk menyatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan hukum asal pernikahan ialah ta'adud. Wallahu ta'ala alam. Nah. Diperjelas dulu makna adil itu kayak apa. Adil kayak adil itu apa? Adil itu terkait dengan masalah al-adil dalam perkara ta'adud dalam hukum itu adil dalam 3 hal. 3 hal, Pak. Masa banyak-banyak. Yang pertama, innafaqah. Adil di dalam urusan nafkah sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Nafkah adil. Namanya harus sama ya, adil. Yang kedua, al-adlu fil qismah. Pembagian jatah malam. Harus adil. Satu, dua, 3, ya 3. Jangan yang ini 1 yang itu. Nah gitu ya. Kok tua ini mau, kok namanya loro. Enggak boleh. 1, ada 2, bagaimana kesepakatan. Yang ketiga, al-adlu fil maskan, fi sukna, adil dalam urusan tempat. 3 ini. Barakallahu. Kalau 3 ini antum laksanakan dan antum mampu, berarti Anda sudah dikatakan apa ya? Nah, mampu. Nampaknya mampu. Baiklah. Mampu. Itu dia belum mampu. Yang sama-sama ya. Coba misalnya. Apa ya? Iya, relatif ya. Yang dibahas sekarang bukan masalah itu, tapi yang dibahas sekarang itu ialah munculnya rasa suka kepada wanita itu fitri. Dan asbabnya itu macam-macam. Asbabul mahabbah itu macam-macam. Jangan dikira cuma kecantikan aja ya. Enggak. Macam-macam. Nah, tergantung masing-masing orang. Ya, dalil tergantung masing-masing orang. Ada si fulan senang sama wanita dikarenakan cantiknya. Ada si fulan senang dengan perempuan dikarenakan kayanya. Ada si fulan senang sama perempuan dikarenakan ketulusan hatinya. Karena peranginya yang lembut. Atau karena macam-macam. Asbabnya macam-macam. Tapi yang dibahas sekarang terkait dengan wanita mencintai wanita itu secara umum merupakan perkara yang tinggi.
yang ditekankan dalam agama ini adalah lari kemana mahabbah tadi. Kayak gitu ya, lari kemana mahabbah tadi. Bukan begitu. Apa namanya? Lihat perempuan. Nah gitu ya. Wah ini kejadian banget. Enggak, artinya secara naluri dan fitrahnya laki-laki itu ada kecenderungan sama kawan. Yang kalau dia umbar ya gereng terus. Kayak ya dia gereng terus. Makanya dibawa kemana fitrah tadi? Kalau ada gereng itu namanya bukan mahabbah, itu namanya syahwat. Gimana itu? Apa? Lain. Masyhulah. Oh, nggak mungkin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi pertanyaannya, Pak Ustaz Yusuf ini, ada laki-laki sudah berkeluarga, sudah menikah juga. Tapi dia punya perasaan cinta kepada seorang wanita. Kalau muncul perasaan mahabbah, tidak mungkin masyhur. Tidak mungkin perempuannya tidak ada. Pasti ada yang setuju. Nah gitu ya. Nah, makanya ada katakan memiliki perasaan cinta kepada seorang wanita. Kalau cinta pada perempuan secara umum itu fitri. Tapi kalau seorang wanita ada satu yang setuju. Enggak ya? Pertanyaannya tadi, apakah itu masih dianggap wajar? Sudah hati, masya Allah. Jawabannya adalah, kalau kecintaan tadi, mahabbah tadi, dikarenakan dasar syar'i dan semata-mata itu tidak lebih, ada apa? Misalkan bulanah itu masya Allah, soleh, masya Allah dia orangnya benar, akhlaknya baik. Sekarang ini, perkara-perkara kebaikan yang mendorong dia untuk simpati dan ada unsur mahabbah pada dia, tidak lebih daripada itu masih normal. Dikatakan laki-laki mencintai perempuan ini dengan saja. Namun pada waktu itu, mahabbah tadi berubah menjadi perkara yang tidak syar'i. Satu, apabila kecintaan laki-laki yang terpendam kepada fulana itu mengakibatkan dia tidak menunaikan hak-hak istrinya yang sah. Paham ya? Tidak menunaikan atau kurang dalam menunaikan hak-hak istrinya yang ada sekarang. Dikarenakan ada sesuatu yang menjam dalam jiwanya fulanah yang masih di jauh sana itu, berakibat dia ada perhatian dengan istrinya, yang tadinya sama istrinya itu mesra, nggak mesra, yang tadinya sama istrinya itu harmonis, jadi nggak harmonis, yang tadinya sama istrinya itu masya Allah banyak perubahan, yang tadinya istrinya itu kalau minta diajak kemana dituruti, kali ini kok aneh tenang, ada apa ini? Yang biasanya dengan legowo, pokoknya lancar, kok sekarang sudah mulai stres, dan sekarang maksudnya, ya ini menunjukkan adanya tanda-tanda dan kurang dalam menggunakan hak-hak istri yang sah tadi.
Ini sedang apa? Sedang apa? Sedang. Ada yang kedua, mahabbah tadi itu diwujudkan dengan tindakan yang melanggar syariat. Ini lebih parah. Sedang apa? Ya namanya juga orang ngaji ternyata. Pura-pura mendakwai lah. Ya, afwan sedikit satu lah, apa lah ya? Kadang ikhwan begitu. Kalau yang beres-beres kadang-kadang itu niatnya. Ya, kadang ya apa namanya INS memberitahukan taklim, kajian, hadirilah kajian, ya al-khalil. Lah iya Pak, itu saya katakan tadi, mahabbah tadi itu menjerumuskan dia pada perkara nggak sampai. Saya cuma membuka sedikit, menyingkat sedikit tirai. Banyak sekali awal semacam itu. Pertanyaan itu, kenapa kok secara khusus nomor itu yang kamu kasih? Yang lain kamu kasih. Tapi kok ini tidak kamu kasih? Padahal itu. Tanya ya. Padahal cukup bagi kamu memberitahukan kepada semua ikhwan-ikhwan yang ada, mereka memberitahu kepada istrinya masing-masing. Para istri memberitahukan kepada teman-teman perempuannya masing-masing. Lah jangan kemudian misal Fatur Rahman kasih pada bulanan. Ada apa ini? Ya, itu mesti ada sesuatu yang tidak beres Pak. Kalau misalkan itu bulana beli herbalnya, harganya kalau lebih murah. Kalau pesen sesuatu buat dia, cepat sekali responnya. Gitu ya. Yang seperti ini itu benih-benih sesuatu yang harus kamu hilangkan. Awalnya demikian, ujung-ujungnya dari kalau tidak ditempuh jalur yang seperti ini. Apalagi zaman sekarang ini lebih canggih lagi ya, menggunakan Facebook, Facebookan, lalu itu, apalagi, mana ya? Kita pilih, hati-hati. Jadi kami, artinya kalau misalnya sudah terbetik rasa paham kebersimpulan, dan antum sudah punya alasan yang sangat kuat dan punya kemampuan, tidak usah dijerumuskan dalam perkara-perkara yang melanggar syariat. Langsung jalurnya syar'i. Ayo. Tidak banyak perkara-perkara yang melanggar syariat. Maka dibawa kemana? Itu tadi. Jangan sampai dibawa ke jalur yang haram. Tapi langsung larikan ke jalur yang haram. Kalau tidak mampu, langsung putus. Jangan engkau biarkan tumbuh cinta lagi. Paham kan ya? Masya Allah. Mudah-mudahan mengulangi bahasanya. Itu bahasanya anak muda. Ya, resapannya itu masih hangat. Aneh. Iya sama. Tadi kan saya terangkan di awal saya sama. Nah kalau nggak sama, kenapa kok Allah Taala memerintahkan wanita untuk ulul qasam? Perintah Al-Quran memerintahkan kaum wanita untuk ulul qasam itu menunjukkan hal yang sama. Disuruh menentukan pandangan, dikarenakan perempuan juga memiliki syahwat. Ya, macam laki-laki. Laki-laki punya hubbun nisa, nisa punya hubbun rijal. Laki-laki punya syahwat pada wanita, wanita pun juga punya syahwat pada kaum laki-laki. Tanya sama perempuan lagi itu. Kalau suruh pilih dari 2, 3, 4, 5 laki-laki, milih yang mana?
Pele betul. Iya ya. Itu juga ada ketondongan, ada naluri, ada syahwat. Itu fitri. Tapi dibawa kemana? Halus. Salah ya? Dia hukumnya sama. Bukan itunya Pak. Yang dibaca mahabbahnya tadi. Mahabbahnya tadi. Mahabbah lagi. Allah ya. Nah ya, ini jam semua orang sahabat ya. Ngantuk kabeh arek. Cukup insyaallah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan.